teman-teman, dan selamat pagi Pak Kleman selaku dosen pengampu eh, kami eh, mata kuliah Global Marketing. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan chapter 5, yaitu The Political, Legal, and Regulator Environment. Next. Kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Steven, dan ada Nadia, Febrian, dan Christian. Next. Nah, mulai itu dari 5.1 itu political environment atau lingkungan politik. Nah, politik lingkungan itu merupakan pendekatan individu untuk meneliti hubungan di mana manusia dan lingkungan dengan kacamata kritis di dalam kegiatan pemasaran global terjadi di dalam lingkungan politik lembaga pemerintahan, eh, dalam partai politik dan organisasi. Di mana nih rakyat itu dan penguasa satu negara eh berolahraga kuasa atau berlomba-lomba ya. Nah, setiap negara juga memiliki budaya politik yang mencerminkan kepentingan relatif pemerintah di dalam sistem hukum. Tentunya juga menyediakan konteks di mana individu itu dan perusahaan memahami hubungan dengan sistem politik. Next. Nation and sovereignty atau negara bangsa kedaulatan. Bangsa itu kita ketahui sendiri ya, itu adalah entitas sosial di dalam budaya, di mana terbentuk atas kesamaan identitas antara anggotanya, sedangkan negara adalah sebuah entitas politik yang memiliki kedaulatan tertinggi di suatu wilayah, di mana kedaulatan itu dapat didefinisikan sebagai otoritas politik tertinggi dan independen. Pada satu abad yang lalu, nah di Amerika, Ketua Mahkamah Agung Mallory Fowler mengatakan bahwa setiap negara itu berdaulat terkait untuk menghormati kemerdekaan setiap negara, berdaulat berdaulat lainnya dan pengendalian di dalam suatu negara tidak akan duduk penilaian atas tindakan pemerintah orang lain yang dilakukan di dalam setiap wilayahnya. Next. Nah, di sini ada resiko politik ya, atau politika risk. Resiko politik adalah kemungkinan di mana perubahan lingkungan, politik atau pemerintahan suatu negara di dalam kebijakannya itu mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk beroperasi secara efektif di dalam menguntungkan sebagai Ethan Kapasiten, seorang profesor di Insight yang menyatakan. Oke, next. Pajak. Nah, pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara. Nah, setiap rakyat di dalam negara itu wajib ya terutang oleh orang pribadi atau badan. Nah, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Nah, pajak kita sendiri seperti di Indonesia, itu tuh akan dipakai untuk keperluan negara seperti membeli atau membangun, mau membangun jalan tol dan membeli alutsista negara dan lain-lainnya ya. Kemakmuran eh, rakyat itu berdasarkan dari pajak juga ya, dan pemerintahan itu mengendalikan pendapatan pajak. Jadi pemerintahan itu seperti Indonesia juga kan dia menetapkan pajak itu ya, menandai layanan sosial untuk mendukung kekuatan militer dan untuk menutupi pengeluaran lainnya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Nah, sayangnya nih, kebijakan perpajakan pemerintah atas penjualan barang dan jasa itu seringkali memotivasi perusahaan dan individu untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak membayar pajak. Nah, itu kan hal yang nggak etis ya untuk setiap perusahaan dan individu yang
nggak mau bayar pajak, karena itu timbal balik ke kita juga, asalkan nggak ada yang korupsi ini. Nah, misalnya contohnya tuh di Tiongkok, bea cukai itu masuk telah turun sejak negara tersebut bergabung dengan WTO. Meski begitu, banyak barangnya masih dikenakan bea cukai, masuk itu di dalam 2 digit, ditambah pajak pertambahan nilai PPN sebesar 17%. Akibatnya minyak rokok, film, fotografi, komputer pribadi, dan produk lainnya dalam jumlah yang signifikan diselundupkan ke Tiongkok. Nah, contohnya besar itu tuh. Jadi, barang-barang karena terlalu besarnya pajak, jadi orangnya tuh menyeludupi. Oke, next. Asset confiscation, penyitaan aset. Penyitaan aset sendiri adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan. Penuntutan ini di dalam peradilan, ancaman utama yang dapat ditimbulkan oleh pemerintahan terhadap suatu perusahaan adalah penyitaan asetnya, dan perampasan mengacu pada tindakan pemerintah untuk mencabut perusahaan atau investor asing. Di dalam kompensasi pada umumnya itu diberikan ya, meskipun seringkali tidak dengan cara yang langsung dan efektif atau memadai. Lalu disediakannya standar internasional. Jika tidak diberikan ganti rugi, maka tindakan tersebut disebut penyitaan itu. Hukum internasional secara umum diartikan melarang tindakan apapun yang dilakukan oleh suatu pemerintah untuk mengambil barang orang asing, properti tanpa kompensasi. Nasional pada umumnya memiliki cangkupan yang lebih luas dibanding pengambilan alihan. Hal ini terjadi ketika pemerintah mengambil alih sebagian dan di dalam suatu industri tertentu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu international law, di mana hukum internasional ini dapat didefinisikan sebagai aturan dan prinsip yang dianggap mengikat oleh suatu negara. Hukum internasional berkaitan dengan properti, perdagangan, imigrasi, dan bidang lain yang secara tradisional berada di bawah yurisdiksi masing-masing negara. Hukum internasional hanya berlaku jika negara bersedia memikul seluruh hak dan kewajiban di bidang-bidang tersebut. Lalu hukum internasional modern bermula dari perdamaian Westphalia pada abad ke-17. Pada awalnya terfokus masalah perang, perdamaian, dan pengakuan diplomatik. Namun seiring waktu, aturan-aturan yang mengatur perdagangan antar negara juga mulai muncul. Awalnya hukum internasional terdiri dari perjanjian, mulai muncul awalnya yaitu perjanjian kode etik dan kesepakatan. Namun seiring perkembangan perdagangan global, aturan hukum internasional ini semakin penting. Pada abad ke-20 dan 21, lembaga-lembaga peradilan internasional seperti Pengadilan Permanen, Peradilan Internasional, Mahkamah Internasional, dan Komisi Hukum Internasional telah berkontribusi pada pembentukan aturan hukum internasional yang lebih mapan. Perselisihan antar negara dapat dibawa ke Mahkamah Internasional untuk diselesaikan. Sumber-sumber hukum internasional modern meliputi perjanjian, kebiasaan internasional, putusan pengadilan, dan putusan ilmiah. Negara-negara yang menolak mematuhi putusan Mahkamah Internasional dapat menghadapkan diri pada Dewan Keamanan PBB untuk pengakuan hukum yang lebih lanjut. Berikutnya yaitu common law versus civil law. Hukum perdata internasional adalah
kumpulan hukum yang berlaku untuk perselisihan yang timbul dari transaksi komersial antara perusahaan yang berbasis di negara yang berbeda. Sebagaimana telah disebutkan, undang-undang yang mengatur perdagangan muncul secara bertahap yang menyebabkan perpecahan besar dalam sistem hukum di berbagai negara. Kisah hukum di dunia bagian barat dapat ditelusuri sumber, yaitu yang pertama ada Roma yang menjadi sumber hukum sipil di benua Eropa. Lalu tradisi hukum ini berasal dan common law Inggris yang menjadi asal muasal sistem hukum AS. Negara hukum perdata adalah negara yang sistem hukumnya mencerminkan konsep dan prinsip struktural Kekaisaran Romawi pada abad ke-6. Di negara yang menganut sistem common law, banyak perselisihan yang diselesaikan dengan mengandalkan otoritas masa lalu, keputusan pengadilan. Lalu sistem hukum common law ini dasarkan konsep preseden. Preseden ini adalah anggapan bahwa keputusan pengadilan di masa lalu mengenai suatu permasalahan tertentu mengikat pengadilan ketika permasalahan yang sama diajukan kemudian. Deskripsi ini agak samar karena lebih mudah untuk mengamati cara kerja presiden daripada mendefinisikannya. Meskipun begitu, presiden dan keputusan awal mewakili prinsip-prinsip dasar pengambilan keputusan berdasarkan hukum adat. Pada awalnya, sistem hukum Amerika Serikat secara substansial dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Sistem Inggris dan Amerika bersikap hukum umum, artinya undang-undang tersebut diucapkan oleh pengadilan ketika tidak ada undang-undang yang harus diikuti. Sistem hukum dapat dibedakan dari sistem hukum perdata yang banyak ditemukan di Eropa. Meskipun sebagai besar hukum Amerika dan Inggris saat ini berasal dari undang-undang, hukum yang disimpulkan dari keputusan pengadilan di masa lalu sama pentingnya dengan hukum yang dituangkan dalam undang-undang negara-negara. Sistem hukum common law seringkali mengandalkan kodifikasi dalam bidang-bidang tertentu. Uniform Commercial Code atau UCC Amerika Serikat adalah salah satu contohnya. Namun kode etik ini bukanlah pernyataan sistematis dan inklusi yang terdapat di negara-negara yang menganut sistem hukum perdata. UCC yang telah diadopsi sepenuhnya oleh 49 negara bagian AS. Menyusun serangkaian peraturan yang dirancang khusus untuk mencakup perilaku komersial. Leucinia telah mengadopsi sebagian dari UCC, namun undang-undangnya masih sangat dipengaruhi oleh hukum perdata Prancis. Sistem hukum negara tuan rumah yaitu hukum umum atau hukum perdata secara langsung mempengaruhi bentuk badan usaha legal yang diambil. Negara-negara common law, perusahaan didirikan secara hukum oleh otoritas negara di negara-negara perdata. Kontrak antar dua pihak atau lebih yang bertanggung jawab penuh atas Amerika Serikat, 9 dari 10 provinsi Kanada, dan berkas koloni lainnya dengan sejarah Anglo-Saxon mendasarkan sistem mereka pada hukum umum. Secara historis, sebagian besar benua dipengaruhi oleh hukum Romawi dan kemudian Kode Napoleon. Negara-negara Asia berbeda pendapat mengenai masalah ini. India, Pakistan, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong merupakan yurisdiksi hukum umum, sedangkan Jepang, Korea, Thailand, Indochina, Taiwan, Indonesia, dan Tiongkok merupakan yurisdiksi hukum perdata. Sistem hukum di Skandinavia beragam, menampilkan beberapa atribut hukum perdata dan beberapa atribut hukum. Saat ini sebagian besar negara mempunyai sistem hukum berdasarkan tradisi hukum perdata.
Ketika berbagai negara di Eropa Timur dan Tengah bergulat dalam membangun sistem hukum di era pasca komunis, terjadilah semacam perjuangan di mana para konsultan yang mewakili negara-negara yang mempengaruhi proses tersebut. Yang menganut sistem hukum common law dan civil law mencoba untuk mempengaruhi proses tersebut di sebagian besar Eropa Tengah, termasuk Polandia, Hongaria, Republik Ceko, dan tradisi hukum perdata Jerman masih berlaku. Akibatnya, bank tidak hanya mengambil simpanan dan memberikan pinjaman, tapi juga terlibat dalam pembelian dan penjualan surat berharga. Sebaliknya di Eropa Timur dan khususnya di Rusia, sistem AS justru lebih buruk. Pengaruh Jerman menuduh Amerika Serikat mempromosikan sistem yang begitu rumit sehingga memerlukan banyak pengacara untuk menafsirkan tanggapan AS. Sistem Jerman ini sudah ketinggalan zaman. Bagaimanapun juga, hukum dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah Rusia terus-menerus menciptakan lingkungan hukum yang tidak dapat diprediksi dan terus berubah. Lalu publikasi khusus seperti Doing Business in Russia, A Course Great karya Anatoly Zublev adalah sumber daya penting bagi siapapun yang melakukan bisnis di Rusia atau di 11 negara lain yang bergabung dan persemakmuran negara-negara merdeka. Selanjutnya yaitu Islamic Law. Nah, sistem hukum ini di banyak negara Timur Tengah diidentikan dengan hukum Islam yang diasosiasikan dengan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa. Dalam hukum Islam, syariah adalah aturan yang komprehensif yang mengatur perilaku umat Islam di semua bidang kehidupan termasuk bisnis. Kode ini berasal dari dua sumber. Pertama yaitu dari Al-Quran, kitab suci yang ditulis dalam bahasa Arab yang merupakan catatan wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Sumber kedua yaitu hadis, yang dasarkan pada kehidupan, perkataan, dan praktik Muhammad. Secara khusus, hadis menguraikan produk dan amalan yang haram, perintah dan instruksi yang terdapat dalam Al-Quran dapat dianalogikan dengan hukum kode. Pedoman hadis sesuai dengan hukum adat. Setiap orang Barat yang melakukan bisnis di Malaysia atau di Timur Tengah setidaknya harusnya memiliki pemahaman yang dasar tentang hukum Islam dan implikasinya terhadap aktivitas komersial para pembuat bir misalnya. Harus menahan diri untuk mengiklankan bir tersebut di papan reklame atau surat kabar menggunakan bahasa lokal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai masalah hukum dan juga masalah-masalah yang terjadi dalam bisnis. Nah, dalam hubungannya dengan pemasaran global, pasti kan kita akan memasarkan barang kita ke negara lain atau belahan dunia lain. Nah, ini pasti kan akan terjadi masalah. Biasanya akan terjadi masalah karena misalkan perbedaan budaya, perbedaan kebijakan. Nah, biasanya masalah-masalah yang timbul ini, menurut buku itu sendiri ada 5 masalah. Di antaranya pertama ada yurisdiksi, yang kedua ada intellectual property atau hak kekayaan intelektual, yang ketiga ada antitrust atau anti monopoli, yang keempat ada license and trade secret, artinya adalah lisensi dan juga rahasia dagang.
Yang kelima ada bribery and corruption atau korupsi dan juga tindak suap. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yurisdiksi. Apa itu yurisdiksi? Nah, yurisdiksi sendiri adalah kekuasaan pengadilan untuk menyelesaikan masalah tertentu di luar wilayah suatu negara atau untuk mengambil keputusan tentang individu dari negara lain. Misalkan terjadi suatu masalah, ada tenaga kerja asing dari Cina gitu kan, ada tenaga kerja asing dari Cina, eee, bikin masalah di Indonesia atau misalkan terjadi, misalkan masalah bisnis, nggak mengurus surat izin usahanya dan sebagainya, dan akhirnya harus terkena hukum di negara Indonesia. Nah, sekalipun negara Cina itu meminta untuk warga negaranya dipulangkan dan dihukum di negara asalnya yaitu home country-nya China, tapi negara Indonesia berhak untuk mengajukan yurisdiksi. Artinya adalah biar negara Indonesia, yang menangani sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Karena kan ini terjadi kesalahannya di negara Indonesia atau di negara di mana bukan home country-nya pekerja tersebut gitu. Nah, pasti yang dirugikan adalah, biasanya negara yang berkaitan di tempat dia bekerja. Nah, makanya negara tersebut berhak untuk mengadakan yurisdiksi. Nah, selanjutnya ada intellectual property, hak kekayaan intelektual. Jadi hak kekayaan intelektual ini adalah, eee, kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang atau perusahaan, di mana di dalamnya tuh terdapat hak paten, hak merek, dan juga, copyright, kurang lebih seperti itu. Nah, hak paten itu sendiri dikatakan bahwa merupakan pemberian hak eksklusif kepada penemu untuk menggunakan penemuannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, hak paten itu ibarat kata, eee, hak hak penemuan gitu. Jadi misalkan seperti Volvo gitu kan. Volvo itu kalau nggak salah menemukan seat belt 3 titik yang digunakan di mobil-mobil era modern seperti sekarang, yang ada di sini, di sebelah kiri dan juga di sebelah kanan bawah. Nah, itu seat belt 3 titik ini adalah seat belt ciptaannya Volvo yang seharusnya bisa didaftarkan untuk hak paten sebagai hak atas penemuan mereka, di mana ketika ada perusahaan mobil lain yang ingin menggunakan, maka seharusnya perusahaan mobil lain bisa, membayar ke Volvo atas penemuannya tersebut dan Volvo mendapatkan keuntungan. Tapi, Volvo ini tidak mendaftarkan seat belt 3 titik tersebut menjadi hak patennya mereka gitu. Jadi hak paten ini merupakan hak atas sebuah penemuan yang diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang. Nah, selanjutnya ada trademark atau merek dagang. Merek dagang ini apa? Merek dagang ini merupakan suatu nama yang atau sesuatu yang bisa menjadi pembeda antara satu merek dengan merek lainnya. Contohnya, pastinya kita tahu KFC, brand KFC gitu kan. Dari sekian banyak, penjual ayam goreng tepung dari Amerika, misalkan katakanlah ada KFC, ada McD, ada Wendy's, ada AW. Pasti orang tahu nih, kalau mau beli ayam, ya ke Kentucky, ke KFC. Kenapa? Karena itu sesuatu yang bisa dijadikan pembeda, karena merek itu bisa mengingatkan konsumen terhadap suatu brand, gitu. Nah, misalkan saya ingin membeli root beer gitu, ya jelas saya harus pergi ke AW gitu. Nah,
ini menjadi sesuatu ciri khas yang membedakan gitu, itu merek tersebut. Jadi kalau kayak KFC, itu dari sekian banyak ayam goreng, kalau saya mau cari yang paling enak ya ke KFC gitu. Nah, selanjutnya ada copyrights atau hak kepemilikan atas karya kreatif. Nah, hak kepemilikan atas karya kreatif ini disebut juga hak cipta, di mana ketika kita menciptakan suatu karya, itu bisa kita, eee, ajukan gitu. Kurang lebih nggak beda jauh sama hak paten. Kalau hak paten kan, misalkan kita melakukan penemuan akan suatu produk, satu benda, suatu barang yang belum pernah ditemukan sebelumnya, itu disebut hak paten. Tapi kalau copyright ini, hak kreatif atau hak cipta ini adalah, eee, hak ketika kita menciptakan sesuatu yang bentuknya mungkin bukan kebendaan atau bukan penemuan. Contohnya kita menciptakan lagu, kita menciptakan, album, itu adalah hak cipta gitu. Nah, selanjutnya, selain yurisdiksi dan juga hak kekayaan intelektual yang sering bermasalah adalah monopoli. Makanya di sini ada dikatakan antitrust atau anti monopoli. Nah, di Indonesia sendiri juga ada hukumnya tentang, eee, anti monopoli ini sendiri. Tapi kadang juga, di beberapa kasus negara juga melakukan monopoli terhadap perdagangan. Misalkan katakanlah, eee, untuk di bidang bahan bakar, itu negara juga melakukan monopoli. Misalkan kemarin, ketika terjadi kenaikan BBM dari 6.000 ke 10.000 untuk, Pertalite dengan oktan 90. Nah, itu kan ada pom baru tuh, namanya Vivo kan, yang menjual produk sama, yaitu dengan oktan 90, tapi harganya cuma Rp9.000, yang mana dengan kualitas yang sama, barangnya sama, harganya lebih murah dari pemerintah, otomatis lebih laku. Nah, eee, tapi pemerintah melakukan monopoli dengan cara mengeluarkan kebijakan bahwa bahan bakar di luar perusahaan pemilik pemerintah atau BUMN, itu harganya wajib di atas BUMN. Dalam artian pom-pom swasta seperti Shell, Vivo, dan yang lainnya, itu harganya harus sedikit lebih mahal ketimbang Pertamina. Ini tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk, kan ini, eee, Pertamina ini milik negara kan, BUMN. Jadi biar kelangsungan untuk keberlanjutan negara ini terus berlangsung gitu. Nah, selain itu juga ini sebagai bukti bahwa negara tetap memiliki kedaulatan atas, wilayah dan perdagangannya. Karena ada pasal yang berbunyi di undang-undang, bumi, air, tanah, dan segala isinya dikuasai negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jadi sekali lagi, adanya monopoli ini bukan karena suatu hal ingin memonopoli saja, tapi ini juga untuk keberlangsungan masyarakat sendiri, karena negara juga butuh pemasukan untuk bisa memberikan subsidi, untuk bisa memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi, memang praktek monopoli itu dilarang di beberapa negara gitu kan. Tapi perusahaan juga harus melihat, apakah ada negara yang membolehkan adanya suatu monopoli, atau misalkan negara mana saja yang tidak boleh melakukan suatu monopoli. Jadi kita harus melakukan penyesuaian terhadap, kebijakan tersebut juga. Nah, selanjutnya adalah license and
and Trade Secret. Artinya adalah pemberian lisensi dan juga rahasia dagang. Nah, lisensi sendiri dikatakan bahwa merupakan kesepakatan di mana satu pihak memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakan hak paten, merek dagang, atau teknologi tertentu dengan imbalan pembayaran royalti. Jadi, di mana penerima hak patennya ini membayar royalti. Misalkan, eee, kita sebagai pengusaha Indonesia ingin masukin franchise-nya KFC. Ketika kita membayar royalti kepada KFC, maka kita berhak untuk menggunakan hak dagang KFC, alat-alat dan bahan-bahan yang sama yang digunakan untuk membuat ayam goreng KFC itu sendiri. Terus kita juga dapat hak patennya dan kita bisa menggunakan teknologi yang sama yang digunakan oleh KFC itu sendiri. Nah, selanjutnya ada rahasia dagang atau trade secrets. Rahasia dagang sendiri adalah informasi rahasia yang berharga secara komersial dan dilindungi oleh undang-undang atau dilindungi oleh peraturan. Jadi ketika kita membayar suatu lisensi, tentu ada rahasia rahasia dagang yang harus kita pegang sesuai perjanjian perundang-undangan yang telah disepakati. Contoh kita tadi membeli lisensinya KFC, kita menggunakan lisensi KFC. Nah, kita kan pasti menggunakan resepnya, resep rahasianya KFC. Otomatis resep rahasianya ini kita tidak boleh membocorkan kepada siapapun. Dan juga kita tidak boleh biasanya ada perjanjiannya tuh, kita yang sudah tahu resepnya tidak boleh menggunakan resep tersebut untuk menjadi saingan dagang terhadap perusahaan KFC tersebut. Jadi, biasanya perjanjiannya seperti itu, dan ini harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ada, yang namanya korupsi dan juga suap-menyuap. Nah, biasanya kalau terjadi persaingan di suatu negara, misalkan terkait dengan proyek pengadaan suatu proyek gitu ya, itu biasanya ada terjadi suap-menyuap, di mana misalkan perusahaan A melawan perusahaan B dalam hal kontraktor properti gitu. Misalkan katakanlah pembangunan kereta cepat antara Jepang dan juga China gitu. Nah, biasanya ada antara perusahaan A dan perusahaan B ini, salah satunya untuk bisa memenangkan persaingan, itu melakukan suap terhadap, pemerintah setempat atau mungkin suap terhadap pejabat-pejabat setempat. Dan ini merupakan hal-hal yang ilegal dan juga dilarang, seperti itu. Jadi, biasanya akan terjadi hal-hal yang seperti ini. Oleh karena itu, untuk kita bisa memenangkan persaingan, sekalipun ada orang-orang yang berniat curang untuk, menyuap dan segala macamnya, kita bisa meningkatkan kualitas produk, kita bisa meningkatkan kualitas layanan, dan juga kita bisa memberikan hal-hal yang lebih diinginkan oleh si konsumen itu sendiri, kurang lebihnya seperti itu. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang konflik resolution, dispute settlement, dan litigation atau penyelesaian konflik, penyelesaian sengketa, dan juga litigasi. Jadi, intinya, tingkat kerjasama dan keselarasan hukum di Uni Eropa bersifat unik, dan sebagian berasal dari keberadaan kode hukum sebagai ikatan bersama. Nah, artinya apa? Artinya bahwa organisasi-organisasi regional lainnya kurang mencapai kemajuan dalam hal harmonisasi. Kemudian dampaknya, pendekatan masing-masing atau masing-masing approach di negara terhadap resolusi konflik ini berbeda-beda. Amerika Serikat memiliki lebih banyak pengacara dibanding negara lain.
Nah, hal ini mencerminkan bahwa budaya Amerika ini bersifat konteks rendah dan semangat daya saing yang konfrontatif. Nah, faktor-faktor lain dapat berkontribusi terhadap perbedaan sikap terhadap litigasi. Misalnya, di negara-negara Eropa ini, tuntutan hukum class action tidak diperbolehkan. Selain itu, pengacara di Eropa ini tidak dapat menangani kasus berdasarkan biaya darurat. Kemudian, biasanya konflik pasti muncul di dalam dunia bisnis dimanapun. Namun hal ini sangat mungkin terjadi ketika budaya yang berbeda berkumpul untuk membeli, menjual, membentuk usaha, bersaing, dan bekerja sama di pasar global. Jadi konflik pasti bisa muncul jika kita bekerja sama dengan partner-partner yang ada di pasar global, karena kita juga harus memahami tentang budaya-budaya mereka. Nah, sedangkan bagi perusahaan di Amerika sendiri, perselisihan dengan pihak asing ini seringkali terjadi di yurisdiksi negara asal. Nah, permasalahan seperti ini dapat diajukan ke pengadilan di Amerika Serikat, di mana perusahaan dan pengacaranya dapat dikatakan menikmati keuntungan. Nah, proses litigasi di pengadilan luar negeri merupakan proses yang lebih jauh lebih kompleks, sebagian karena perbedaan bahasa, sistem hukum, mata uang, serta kebiasaan dan pola bisnis tradisional. Oke, kita next. Oke, di sini adalah alternative to litigation for dispute settlement. Maksudnya apa? Maksudnya alternatif litigasi untuk penyelesaian sengketa. Di slide dijelaskan bahwa di tahun 1995, pemerintah Kuba tiba-tiba membatalkan kontrak dengan Endesa, sebuah perusahaan utilitas dari Spanyol. Nah, daripada mencari restitusi di pengadilan Kuba, Endesa beralih ke pengadilan arbitration internasional di Paris dan meminta ganti rugi sebesar 12 juta dolar. Tindakan Endesa menggambarkan bagaimana metode penyelesaian sengketa alternatif yang memungkinkan para pihak menyelesaikan sengketa komersial internasional tanpa menggunakan sistem pengadilan. Nah, di slide juga ada nih kata-kata itu arbitration atau arbitasi. Nah, arbitasi itu apa sih? Jadi arbitasi ini sebetulnya adalah eh, proses negosiasi yang kedua pihaknya ini telah berkomitmen untuk menggunakan berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini adalah proses yang adil dalam arti bahwa pihak-pihak yang menggunakannya menciptakan sendiri. Nah, pada generalnya, umumnya arbitration ini melibatkan sidang para pihak di hadapan panel beranggotakan 3 orang. Nah, kemudian biasanya yang tadi 3 orang itu adalah masing-masing pihak memilih satu anggota panel dan kedua anggota panel tersebut kemudian memilih anggota ketiga. Kemudian juga perjanjian terpenting mengenai arbitrase internasional adalah Konvensi New York tentang pengakuan dan penegakan penghargaan arbitrase asing tahun 1958. Next. Oke, selanjutnya ada the regulatory environment. Atau bisa kita artikan ke bahasa Indonesia itu regulasi tentang lingkungan atau peraturan-peraturan tentang lingkungan. Nah, regulasi lingkungan ini di dalam konteks global marketing terdiri dari berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang menegakkan hukum atau menetapkan pedoman dalam menjalankan bisnis. Nah, badan-badan pengatur ini menangani berbagai masalah pemasaran, termasuk dari sisi price-nya, harganya, kemudian ekspor dan impor, kemudian praktik perdagangan, pelabelan, peraturan makanan, dan obat-obatan. Nah, di sebagian besar negara, pengaruh badan pengatur sangat luas dan pemahaman tentang cara mereka beroperasi sangat penting untuk melindungi kepentingan bisnis dan memajukan program-program baru. Nah, jadi di sini para eksekutif di banyak perusahaan global menyadari bahwa mereka perlu mempekerjakan pelobi untuk mewakili kepentingan mereka dan mempengaruhi arah proses regulasi. Misalnya pada awal tahun 90-an, 1990 ini, kayak McDonald's, Nike, dan Toyota ini tidak memiliki satu perwakilan pun di
di Brussels. Tetapi saat ini perusahaan-perusahaan tersebut dan perusahaan lainnya memiliki beberapa orang yang mewakili kepentingan mereka di Komisi Eropa. Kita next. Regional Economic Organization and the European Union example. Pentingnya organisasi regional seperti WTO dan juga UAE ini dalam global marketing. Namun dimensi hukum juga penting dan akan disebutkan secara singkat. Misal perjanjian Roma membentuk komunitas Eropa atau European Community. Nah, pendahulu Uni Eropa ini perjanjian ini menciptakan kerangka kelembagaan di mana dewan-dewan berfungsi sebagai badan pengambil keputusan utama. Dengan setiap negara anggota mempunyai perwakilan langsung. Kemudian 3 lembaga utama komunitas lainnya adalah Komisi Eropa, Badan Eksekutif, Parlemen Eropa, Badan Legislatif, dan Pengadilan Eropa. Kemudian di sini juga ada Undang-Undang Tunggal Eropa tahun 87 mengamandemen Perjanjian Roma dan memberikan dorongan kuat bagi pembentukan pasar tunggal mulai 1 Januari 93. Nah, kurang lebih di sini isinya hanya undang-undang saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.